Perkenalkan, nama saya Ipan Pernanta Perangin-Angin. NIM saya 2018 11 112. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang dibuat oleh Bapak dosen Rio, yaitu tentang metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat yang membutuhkan secara optimal. Ada beberapa jenis metode transportasi. Yang pertama itu metode biaya terendah, yang kedua tuh metode pojok barat laut, yang ketiga itu metode aproksimasi Pogel. Langsung saja kita ke pembahasan. Di sini ada soal diketahui juga kapasitas dari tiap kota dan permintaan dari tiap kota adalah sebagai berikut. Kapasitas kota Jambi itu sebesar 200 unit, kota Padang itu sebesar 300 unit, kota Surabaya itu sebesar 250 unit. Permintaannya yang dari Medan itu ada sekitar 200 unit, dari Manado itu 250 unit, dan dari Jayapura itu sekitar 300 unit. Dengan menggunakan data yang diberikan di atas itu, hitunglah total biaya transportasi menggunakan yang ketiga metode tersebut. Setelah kita membacakan soalnya, kita masukkan ke tabel sesuai dengan urutan yang tadi ya, permintaan dan kapasitasnya. Lanjut, kita menggunakan metode biaya terendah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel transportasinya. Berdasarkan data di atas, maka didapatkan tabel transportasi sebagai berikut. Bisa kita lihat di bawahnya. Terus lanjut, ya, langkah kedua itu selanjutnya alokasikan pada sel yang memiliki biaya terendah. Dalam soal ini, biaya terendahnya adalah dari kota Padang menuju kota Medan. Terus langkah ketiga, kemudian isi sesuai dengan nilai maksimum dari kapasitas atau permintaannya. Karena kapasitasnya sebesar 300, sedangkan permintaannya sebesar 200, maka yang dapat dialokasikan dari kota Padang ke kota Medan hanyalah sebesar 200. Lanjut lagi, kita ke langkah 4-nya. Langkah 4 itu ialah karena kota Medan sudah terpenuhi permintaannya, maka dapat diberikan tanda strip pada kolom Jakarta sehingga sel-sel pada kolom tersebut tidak dalam perhitungan berikutnya. Lakukan pengalokasian kembali pada sel dengan biaya terendah, di mana sel dengan kapasitas atau permintaan yang sudah terpenuhi tidak ikut dalam alokasi. Sehingga berdasarkan tabel di atas, sel yang dipilih adalah sel dari kota Surabaya ke kota Manado. Langkah 6, kemudian isi dengan nilai maksimum dari kapasitas atau permintaannya. Karena permintaannya sebesar 300, sedangkan kapasitasnya hanya sebesar 250. Maka yang dapat dialokasikan dari pabrik 1 ke kota Surabaya hanyalah sebesar 250, sehingga tabelnya menjadi yang di bawah ini ya. Di kota Padang, sumbernya kota Padang tujuan Medan itu sekitar 200, terus sumbernya dari Surabaya tujuannya Manado itu sekitar 250. Ya, kita lanjut lagi. Langkah 8 ialah karena hanya tinggal 2 sel yang tersisa, maka dapat diisi secara manual dengan memperhatikan permintaan kapasitasnya, sehingga didapatkan. Langkah 9-nya, hitunglah biaya transportasi berdasarkan tabel tersebut mengalihkan output dengan biayanya. Kita kalikan outputnya tadi ya, dari kota Jambi ke kota Jayapura itu sekitar 200 unit dikali $12. Harganya itu totalnya $400. Dari kota Padang menuju kota Medan itu permintaannya 200 unit dengan harganya itu sekitar $5, maka dikalikan hasilnya $1000. Dari kota Padang menuju kota Manado yang di permintaan itu sekitar 50 unit dikali $15, hasilnya $750. Kota Padang menuju kota Jayapura permintaannya 50 unit dikali dengan harganya $20 sama dengan $1000. Dari kota Surabaya ke kota Manado dibutuhkan permintaan 250 unit dikali dengan harganya sekitar $10, hasilnya itu $2500. Lanjut nomor 2 yang untuk menggunakan metode sudut barat laut atau Northwest Corner Rule. Prosedurnya itu adalah alokasikan dengan kapasitas penuh pada sel kiri atas. Jika masih ada sisa kapasitas, alokasikan pada sel di bawahnya atau di kanannya. Sedemikian sehingga kapasitas baris atau kolomnya terpenuhi. Yang kedua itu ulangi langkah 1 hingga ke seluruh kapasitas pada baris dan kolom terpenuhi. Catatan harus kita lihat itu adalah solusi awal matriks transportasi tersebut fleksibel jika jumlah sel terisi adalah M plus N kurang 1, di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Jika sel terisi kurang dari M plus N kurang 1, maka perlu ditambahkan sel dummy dengan alokasi sebanyak 0 pada sel kosong yang memiliki ongkos terkecil. Lanjut, yang kedua itu ya, masuk ke tabelnya. Kita lihat tadi diisi dari tabel kiri atas, yaitu dari Medan
dengan kita lihat kapasitas dan permintaannya 200 sedangkan kapasitasnya 250, maka data yang bisa dialokasikan sebesar 200. Terus lanjut lagi ke sel masih di atas juga tapi sebelah kiri, karena nanti tadi masih ada kapasitasnya 50, maka dimasukkan dari yang 300 ke 50. Jadi sel di Jambi, kapasitas Jambi itu sudah terpenuhi. Terus kita ambil lagi dari 300 ini, kita alokasikan ke Padang dan Manado. Karena jumlah kapasitas yang dibutuhkan di situ ada sekitar 200, maka kita masukkan jumlah masuknya itu 200. Jadi sel yang di sebelah Padang ini sudah terpenuhi. Terus kita alokasikan lagi, karena tadi masih 200 dan 50, maka masih kurang 50. Kita alokasikan yang dari Surabaya ini, masukkan ke sini, jadi sekitar permintaannya 300. Terus permintaan dan kapasitasnya itu 300. Karena masih ada sisa 250 dari yang kapasitas ini, kita masukkan ke sebelah yang sebelahnya. Dan permintaannya itu pas 250. Maka kita masukkan nilai maksimum 250. Total 250, dari sini juga hasilnya 300. Dan yang di atas juga hasilnya 200. Yang di atas juga kapasitasnya pas 250. Maka uji kelayakannya itu adalah satu, jumlah sel terisi ada 5 baris. Kita hitung 5 baris seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 sel terisi. Terus jumlah baris M sama dengan 3 dan jumlah kolom sama dengan N sama dengan 3. Benar ya, jumlah baris ini 3, jumlah ini 3. Terus solusi awal tersebut fleksibel layak karena jumlah terisi dengan 6. Solusi awal tersebut fleksibel atau layak karena jumlah terisi adalah M plus N min 1. Kita masukkan perhitungannya, yaitu dari yang 200 dikali harganya $10 ditambah dengan 50 dikali $20 ditambah yang 200 dikali $15 ditambah yang 50 dikali $10 ditambah 250 dikali $25. Hasilnya itu adalah $10.950. 3, itu adalah metode apromasi Pogel. Prosedur yang harus dilakukan di apromasi Pogel itu adalah hitung nilai penalti dalam kurung selisih 2 ongkos terkecil pada semua baris dan kolom. 2, pilihlah nilai penalti kolom atau baris terbesar. Yang ketiga, alokasikan dengan kapasitas penuh pada sel dan ongkos terkecil dari kolom atau baris penalti terbesar terpilih. 4, ulangi langkah 1 sampai dengan 3 sehingga semua kapasitas dan baris kolom terpenuhi. Catatan yang harus kita lihat adalah solusi awal matriks transportasi disebut feasible jika jumlah sel terisi pada M plus N min 1, di mana M jumlah baris dan N sama dengan jumlah kolom. Jika sel terisi kurang dari M plus N min 1, maka perlu ditambahkan sel dummy dengan alokasi sebanyak 0 pada sel yang kosong. Kita lanjut ke tabelnya, yaitu kita lihat tadi dari baris Jambi ini kita hitung yang paling kecil itu adalah 10 dan 12. 12 dikurang 10 kita masukkan dia 2, selisih barisnya 2. Terus baris Padang yang paling kecil itu adalah 15 dan 5 dikurangi selisih barisnya adalah 10. Terus dari Surabaya ini barisnya itu yang paling kecil adalah 10 dan 15, kita kurangin, kita masuki selisih barisnya adalah 5. Lanjut lagi selisih kolomnya, dari kolom Medan ini yang paling kecil adalah 10 dan 5, kita kurangin hasilnya 5. Terus dari kolom Manado ini yang paling kecil adalah 15 dan 10, kita kurangin hasilnya 5 juga. Terus dari kolom Jayapura ini yang paling kecil adalah 20 dan 12, hasilnya kita kurangin jadi 8. Dari semua yang udah kita hitung ini tadi, dan kita dapat selisih paling terbesar itu adalah di 10. Dan dari 10 ini kita masuk terdapat di baris Padang. Nah, kita masukkan di sel yang memiliki nilai terendah yaitu 5. Kita alokasikan semuanya, kita lihat permintaannya dan kapasitasnya ya. Permintaannya adalah 200 dan kapasitasnya 200. Maka seluruh permintaannya kita masukin ke sini jadi 200. Ya. Setelah kita dapat, kita lanjut lagi ke yang keduanya, yaitu masih sama, tetap kita hitung juga. Dan dari kolom Medan ini sudah terpenuhi. Kapasitasnya sudah terpenuhi dan tidak akan ikut dari perhitungan selanjutnya. Kita masih hitung lagi yang dari baris Jambi, itulah yang
20 dikurang 12 itu hasilnya 8. Terus karena ini tadi sudah terisi, jadi kita ini 15 kurang 20 hasilnya 5. Terus dari 15, 10 dan 25 ini paling kecil adalah 15, 10 dikurangin hasilnya jadi 15. Terus dari kolom Medan sudah tidak kita isi lagi, jadi kita silang atau kita X aja. Terus dari kolom Manado ini yang paling kecil masih tetap 10 dan 15, kita kurangin hasilnya 5. Terus dari kolom Jayapura ini yang paling kecil masih tetap 8. Dan dari barisnya Jambi ini tadi sudah kita hitung ya. Jadi terdapat kita yang paling besar itu adalah 15, yaitu di baris Surabaya. Kita masukin ke nilai kos terkecil yaitu 10. Karena di sini kita lihat permintaannya dan kapasitasnya. Karena di sini kapasitasnya di baris Surabaya ini 250, permintaannya 300, kita masukkan seluruh kapasitasnya sekitar 250. Jadi baris di Surabaya ini sudah terpenuhi dan tidak akan ikut di perhitungan selanjutnya. Lanjut lagi kita hitung yang selanjutnya, karena kolom yang tersisa itu adalah 20 dikurang 12, yaitu di baris Jambi, hasilnya tetap 8. Terus 15 dikurang 20 dikurang 15 hasilnya tetap 5, kita masukin 5. Terus di kolomnya Manado itu 15 dikurang 10 masih tetap 5. Terus di kolom Jayapura itu 20 dikurang 12 tetap hasilnya masih 8. Jadi kita masukin dengan biaya terendah itu ada 28. Pilih salah satu. Kita masukkan yang di Jayapura ini 200. Kapasitasnya di sini kita lihat 200 dan permintaannya di sini 250. Jadi 200. Karena tadi sudah kita isi di baris yang ini 50, kita masukin sini 200. Jadi pas di sini baris Jayapura selesai. Ya, kita dapatkan sudah semuanya. Kita lakukan perhitungan, yaitu 200 dikali 12 dolar hasilnya, ditambah lagi terus 200 dikali 5 dolar, ditambah lagi 50 dikali 15 dolar, ditambah 50 kali 20 dolar, ditambah 250 dikali 10 dolar, hasilnya adalah 7.650. Berikut